ini Apang RRI, kemudian banyak teman-teman media yang hadir ya pada siang hari ini. Ada dari CNN, kemudian Galeri, kemudian dari banyak sekali ini, luar biasa. Ya, untuk mempersingkat waktu ya mungkin ya para narasumber ya. Maaf, mohon izin, suara saya jelas belum ya? Jelas Pak, jelas. Jelas sih. Jelas ya. Oke, untuk persingkat waktu saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Ada Ibu Hetifah Saifudian, kemudian anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Golkar. Kebetulan beliau ini juga dapilnya Bu ya, Kalimantan Timur ya Bu ya. Iya, kemudian ada juga tokoh muda kita dari Ketua DPW Pandawa Nusantara, Bung Herul Huda. Selamat siang Bung Huda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian juga ada Prof. Agus Surono. Beliau adalah guru besar Universitas Pancasila yang nanti mungkin Prof. Agus bisa memberikan gambaran kepada teman-teman media dan para audiens juga bagaimana perubahan IKN ini dalam perspektif hukum begitu ya Prof ya. Nanti saya mohon izin untuk dijelaskan dalam sudut pandang hukum begitu. Kemudian juga ada Mas Sunanto atau Cak Nanto yang beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Beliau sudah tidak asing lagi tentunya untuk kita semuanya, khususnya bagi teman-teman jurnalis. Cak Nanto ini sudah tidak asing lagi. Beliau dulu sebelum menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah sangat vokal dan sangat concern di dalam isu-isu pengawasan terkait pemilu begitu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Ini kebetulan saya diminta oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk berbicara tentang, untuk memandu diskusi yang saat ini sedang hangat mungkin menjadi pembahasan kita semua. Mungkin bukan hanya menjadi pembahasan di Indonesia ya, tetapi juga ini menjadi memiliki daya tarik di dunia internasional begitu ya, karena tidak sedikit atau bisa dikatakan ya sangat jarang ya ibu kota itu berpindah begitu ya, beribu kota berpindah. Dan hari ini kita tahu bahwa pada sekitar medio Januari yang lalu pemerintah DPR khususnya sudah memutuskan bahwa RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang diberi nama oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, yaitu dengan sebutan Ibu Kota Nusantara. Begitu. Ya memang mungkin ini memang bicara Ibu Kota Negara baru ini mungkin bukan isu yang baru. Sebenarnya isu ini sudah isu yang sudah lama begitu, tapi memang pelaksanaannya akan mulai kita kejar atau dikebut oleh pemerintahan Bapak Jokowi pada periode mulai dari 2022 ini hingga 2024 rencananya begitu. Oke, untuk mempersingkat waktu karena tugas saya di sini sebagai moderator bukan pemateri, jadi saya tidak boleh banyak berbicara gitu Ibu Hetifah. Nah, untuk mempersingkat waktu kita akan membuka diskusi Ibu Kota Baru Nusantara adalah Indonesia yang diselenggarakan oleh teman-teman Jakarta Journalist Center pada hari Sabtu 12 Februari 2022 siang hari ini. Mungkin bisa kita mulai ladies first, yaitu Ibu Hetifah Saifudian ya. Jadi karena kebetulan Ibu
sebagai anggota DPR RI, sedikit banyak tentunya Ibu mengawal dan mengetahui bagaimana proses lahirnya Undang-Undang IKN. Kemudian ya Ibu kebetulan juga dapilnya dari Kalimantan Timur, tentu memiliki effort yang sangat luar biasa ya untuk mengawal bagaimana Kalimantan Timur harus menjadi ibu kota negara baru. Ya mungkin saya persilakan kepada Ibu Hetifah Baik, terima untuk kasih Mas Rifki, dan pertama. tentunya senang sekali ya teman-teman dari Jakarta Journalist Center telah melakukan satu inisiatif yang sangat saya tanggapi positif. Tadi ada disampaikan ya, di samping saya di DPR, saya pernah menjadi anggota pansus pada saat periode sebelum COVID ya. Kemudian juga di samping dapil saya Kaltim, saya juga background-nya sebenarnya adalah perencana kota ya. Dulu saya di ITB di jurusan planologi gitu. Jadi memang terus terang secara pribadi saya merasa sangat involved ya dengan IKN ini, dan sangat antusias untuk mendengar pandangan dari teman-teman semua, khususnya tentunya masukan dari para ahli seperti Prof. Agus ya dari aspek hukumnya, kemudian juga Cak Nanto, halo. Nah, ini yang sangat kritis, dan juga tentunya teman-teman dari Pandawa Nusantara ya, Bung Huda, ini yang akan pastinya di suatu saat akan menggantikan saya dan kawan-kawan yang sudah lebih dulu ini ya menjadi makasih, Bu. masuk di dunia kebijakan, dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman media, Bung Iman, Kang Denny, semuanya ya. Mungkin saya singkat aja ya, ingin pokoknya langsung secara spontanitas ya, saya tidak menyiapkan khusus paparan, tapi saya kira pertama teman-teman semua sudah sangat menyadari gitu ya dari diskusi yang ada mengapa sangat urgent untuk kita pindah ibu kota gitu ya. Yang jelas kita tahu bahwa ini Jawa ya, dengan 57% penduduk yang terkonsentrasi di dalamnya, dengan kontribusi ekonominya yang sangat dominan, yang mungkin sekitar 60% juga kepada PDB nasional, dan kita yang tinggal di Jakarta ya selama mungkin 10 tahun terakhir ini juga sangat merasakan ya berbagai krisis kita rasakan, dari mulai hal-hal yang terkait dengan ketersediaan air, kemudian juga di Jawa secara umum konversi lahan yang begitu besar, urbanisasi sangat tinggi, commuting time, saya aja dari Kalibata mau ke DPR, Rifki, sebelum COVID sih ya gitu, itu bisa sampai sehari itu pasti kita bisa 2-3 jam. Itu waktu yang kita butuhkan untuk melakukan trip ya. Kalau jadi itu indeks kemacetan kita memang sangat tinggi, termasuk tertinggi di dunia, dan juga kualitas udara terburuk dan sebagainya. Saya kira ancaman terkait dengan ya kalau kita teruskan seperti ini trennya, gitu ya, saya kira tidak mungkin gitu ya kita membiarkan. Nah, walaupun ya di dalam proses perdebatan, namanya juga di politik, ketika kita membuat suatu policy ya Prof. Agus, pasti ada yang pro dan kontra. Nah, salah satu yang kontra waktu itu kebetulan saya ingat sekali, satu-satunya waktu itu fraksi PKS ya, yang lainnya setuju waktu itu, ada 2 yang tidak berpendapat, sisanya setuju. Itu mengemukakan juga alasan, loh kalau memang problemnya adalah daya dukung di ibu kota yang ada sekarang, mengapa kita tidak fokus saja mengatasi problem yang ada di Jakarta, gitu kan? Kenapa kok kita harus jadi pindah kalau memang problemnya adalah ibu kota kita yang tadi begini begitu. Nah, gitu ya. Jadi saya kira ada motivasi lain ya yang jauh lebih mungkin sekedar dari tadi kita mengatasi problem di ibu kota yang existing. Jadi memang kalau saya pelajari gitu ya dari berbagai pengalaman di negara-negara lain ketika mereka pindah ibu kota, apa motivasi dan argumen yang dikemukakan? Umumnya juga terkait dengan hal-hal menyangkut soal simbol, ya identitas bangsa, dan bahkan Pak Jokowi, kalau teman-teman ingat ketika teman-teman media pastinya ingat sekali ya waktu beliau pidato kenegaraan di depan DPR juga mengemukakan gitu ya. Jadi ini bukan sekedar identitas gitu ya, tapi ibu kota itu representasi dari kemajuan bangsa. Jadi memang ini ada hal-hal yang memang pertimbangan politis lah kalau teman-teman sebut seperti itu kan. Mengapa kok kita harus pindah? Karena sebenarnya bisa saja ada opsi lain dengan berbagai teknologi untuk mengatasi mungkin masalah kemacetan ataupun masalah-masalah polusi dan lain-lainnya. Nah, jadi idealnya tentu saja kita ingin gitu ya. Kalau saya sebagai planner, kenapa saya juga jadi semangat gitu ya sebenarnya ini juga suatu tantangan gitu ya, satu challenge gitu. Mungkinkah sebetulnya Indonesia itu bisa
membangun satu kota yang betul-betul menjadi simbol kota yang berkelanjutan, yang bukan saja aman gitu ya, terus kemudian nyaman untuk ditinggali oleh warganya, kemudian didesain sedemikian rupa dia futuristik, kemudian juga pro lingkungan gitu ya, green, kemudian juga dekat dengan alam, mudah diakses oleh orang, tadi kita tidak tadi ya time untuk trip sampai berjam-jam, bernuansa hijau, kemudian juga tentu saja kota yang seperti ini yang menjadi penggerak ekonomi bukan cuma untuk kota itu tapi juga untuk daerah-daerah lain. Jadi saya kira secara dasar hukum nanti mungkin Prof. Agus yang akan menjelaskan. Tapi gitu ya dengan sudah diterbitkannya undang-undang ya saya kira sudah harusnya kita bisa suportif lah gitu menerima keputusan ini. Karena ketika kita bukan hanya pansus yang sekarang, sebenarnya udah dari bertahun-tahun yang lalu, bahkan dari beberapa kepemerintahan sejak zaman Bung Karno, niat untuk pindah ibu kota itu udah terjadi, gitu ya. Jadi ini bukan hal yang baru gitu, yang tiba-tiba keputusannya diambil. Gitu. Dan saya mengikuti juga paparan-paparan dari berbagai kementerian, gitu ya, bagaimana dampak ekonomi dari pindahnya ibu kota jangka pendek, jangka panjangnya terhadap pertumbuhan ekonomi sektor-sektor non-tradisional, apalagi Kaltim, gitu ya, diversifikasi ekonomi dari yang tradisional, kemudian juga terutamanya peningkatan tentunya pendapatan dan juga penurunan kesenjangan. Nah, tahapannya gimana? Dan kita kan tanya, bukan cuma aspek fisik ini, masalah ibu kota negara juga aspek sosial. Banyak ya, nanti mungkin Huda nih yang akan menjelaskan kepeduliannya kepada tentu saja ya budaya lokal, kemudian juga bagaimana pelibatan SDM setempat, dampak kepada lingkungan dan lain-lain. Saya kira setiap keputusan politis yang besar pasti mengandung konsekuensi. Nah, inilah saatnya gitu. Jadi kalau saya sih memang dalam konteks yang pro nih kebetulan Rifki ya. Jadi saya juga ingin dengar gitu ya teman-teman yang lain keberatannya apa dan apakah kita bisa mencari mitigasi dari keberatan tersebut jika ada kemungkinan dampak negatif dari proses ini karena sudah jelas ya soal pembiayaan dan sebagainya itu sudah dijelaskan gitu. Jadi gitu teman-teman, saya kira harapan saya gitu ya kita diskusinya tuh progres maju ke depan walaupun kalau teman-teman nggak setuju juga tidak apa-apa. Setiap orang ada hak untuk mengemukakan ketidaksetujuannya. Dan juga ada prosedur hukum tertentu jika misalnya tidak ingin gitu ya tadi mungkin undang-undang ini dievaluasi kembali gitu ya, tapi kalau saya pribadi saya optimis gitu ya. Kita kemarin juga sempat diskusi bahkan soal istana kepresidenan dan lain-lain soal basic design. Oke gitu loh, saya kira semua hal bisa saja kita adjust atau sesuaikan jika ada keberatan. Tapi kalau mau mundur lagi gitu ya, mundurnya itu terlalu jauh, artinya kita batalkan, saya kira saya tidak dalam posisi mensupport gagasan tersebut. Gitu, terima kasih. Terima kasih Bu Hetifah, luar biasa sekali pandangannya. Kebetulan juga Bu Hetifah sangat sempat mengikuti dari awal ya Bu ya proses pansus sebelum COVID yang lalu ya Bu ya. Nah, artinya tadi Bu Hetifah sudah menitik beratkan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ini yaitu ingin menciptakan pemerataan pembangunan ya Bu ya, yang tadinya mungkin bisa dikatakan Jawa sentris menjadi bagaimana pemerintah pusat ini mencoba membuat sebuah kebijakan yang mudah-mudahan dapat menopang secara kultur, budaya, ekonomi di lingkungan sekitar ibu kota baru yang lain. Oke, setelah Ibu Hetifah, saya ingin mendengarkan pandangan dari putra daerah nih, ya kan. Tentunya kita yang di Jakarta hiruk pikuknya atau isunya ini kan tentu saja berbicara banyak, ada petisi yang pro, ada petisi yang kontra ya kan. Kemudian mungkin atau tidak perpindahan wilayah perkantoran, ASN dan lain sebagainya. Tapi sebelum menuju ke sana dan sebelum menuju tentang bagaimana pandangan hukum dari Prof. Agus nanti, saya ingin mendengarkan pandangan dari salah satu tokoh muda Kalimantan Timur yaitu Bung Khairul Huda. Beliau adalah Ketua DPW Pandawa Nusantara. Saya persilakan, Bung Huda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini yang saya hormati para narasumber, ada Prof. Agus, Cak Nato, Wabil khusus ini ada wakil kita, wakil dari Kalimantan Timur, Ibu Hetifah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Nah, memang beliau ini ketika kita undang untuk berdiskusi baik langsung maupun webinar, beliau ini selalu bersedia, apalagi membahas terkait tentang problematika yang ada di Kalimantan Timur. Nah, mungkin sebelum menganjak ke substansi diskusi kita, perlu
saya sampaikan bahwasannya pada prinsipnya terkait tentang pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini menjadi sebuah solusi terbaik dalam konteks membangun perekonomian secara merata di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia. Kan gitu. Memang dulu waktu kita berpikir bahwasannya lahirnya reformasi itu salah satunya adalah desentralisasi kebijakan. Nah, mungkin dengan lahirnya pemindahan ibu kota ini menjadi sebuah solusi terbaik bagaimana kemudian pemerataan ekonomi, pembangunan dan memperkecil kesenjangan di daerah itu bisa terwujud. Itu yang pertama. Nah, informasi selanjutnya memang di Kalimantan Timur kita ketahui bersama bahwasanya ada 10 kabupaten kota. Ada 2 kabupaten yang saat ini menjadi titik fokus pembangunan IKN, yaitu yang pertama Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, untuk Penajam Pasir Utara itu yang masuk Kecamatan Sepaku yang bisa disebut itu kita saat ini ada titik nolnya itu di Kecamatan Sepaku. Nah, selanjutnya ada Muara Jawa, Kecamatan Samboja dan Lok Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, adapun luasnya yang kita dapat informasi itu sekitar 230.000 hektar IKN. Nah, memang di dalam lahan IKN itu memang sebagian ada masyarakat adat juga yang kemudian tinggal di situ. Tetapi sebagian besar itu adalah konsensi yang sifatnya perizinan kehutanan, perizinan pertambangan, dan perizinan perkebunan sawit. Nah, ini memang menjadi menjadi konsen yang harus disikapi bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat adat yang ada di wilayah yang sekarang ditetapkan IKN itu sejauh mana kemudian pemerintah pusat untuk segera memberikan solusi alternatif agar tidak kemudian tersingkir dari wilayah IKN tersebut, kan gitu. Nah, memang kalau kita lihat Bu Hetifah, Kalimantan Timur ini memang dari dulu menjadi sebuah provinsi yang kita bisa nilai provinsi yang paling mengabdi di Indonesia, kan gitu. Nah, memang sejak zaman Orde Baru kita ini salah satu penopang perekonomian nasional, yaitu dengan hutan kita yang melimpah, kayu kita yang melimpah, itu salah satu menjadi penopang program pemerintah Orde Baru, Rapelita. Itu salah satunya disumbang oleh perekonomian Kalimantan Timur, dan itu sampai sekarang kalau kita misalnya melihat data hampir 500 triliun per tahun devisa kita itu disumbang oleh Kalimantan Timur. Nah, kalaupun misalnya itu yang kembali ke daerah itu hanya sekitar 20 triliun yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasius maupun dana perimbangan dan dana desa, itu hanya sekitar 20 triliun. Nah, ini kan sebetulnya menjadi menjadi permasalahan sumbangan kita yang besar ke negara tetapi yang kembali ke daerah ini kan sangat kecil. Dan ini kita berharap juga, saya ini sebagian kecil mewakili pemuda Kalimantan Timur, supaya kemudian disparitas fiskal itu bisa ditangani ya, terutama Kalimantan Timur ini kan luasannya luas kan gitu. Kemudian proses pembangunannya juga perlu banyak anggaran terutama dari pusat. Contohnya saja pembangunan tol Samarinda Balikpapan itu kan sebagian besar itu kontribusi dari APBD. APBD Kalimantan Timur hampir 10 triliun APBD Kaltim yang masuk di tol Samarinda Balikpapan itu sebagai salah satu tol penopang IKN, memakai dana APBD Kalimantan Timur hampir 10 triliun. Dan skemanya skema proyek multi-years, jadi tiap tahun dianggarkan. Nah, memang ketika isu IKN ini berlangsung, kemudian memang sebagian ada disumbang oleh APBN untuk jalan tol Balikpapan tersebut. Tetapi sebagian besar itu adalah APBD Kaltim yang yang menopang untuk pembangunan tol Samarinda Balikpapan tersebut, kan itu. Itu juga menjadi salah satu kebanggaan kita. Terus yang kedua, memang secara infrastruktur Kalimantan Timur ini sangat tertinggal lah, Bu. Hetifah mungkin tahu bagaimana kemudian jalan-jalan nasional kita, ya kan, misalnya dari Samarinda ke Kutai Barat, terus kemudian Samarinda ke Kutai Timur sampai ke Bro, itu salah satu jalan nasional, tetapi saat ini
kerusakannya parah, Bu. Nah, saya kira ini juga menjadi intens pemerintah pusat untuk kemudian bagaimana daerah-daerah tersebut sebagai penopang penyangga IKN itu bisa kemudian difokuskan untuk pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah jalan nasional saya kira itu juga perlu difokuskan untuk kemudian menjadi intensi kita supaya kemudian itu bisa dianggarkan secepatnya kan itu. Nah, yang kedua memang permasalahan Bu, itu ada infrastruktur. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini juga menjadi problem kita bersama di Kalimantan Timur, apalagi kemudian kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur itu diakibatkan oleh izin-izin usaha yang sifatnya kebijakan pusat. Yang pertama salah satunya adalah PKP 2B. Kan itu. Izin usaha pertambangan batu bara. Banyaklah korban lubang tambang itu yang kemudian menjadi permasalahan, lubang-lubang tambang yang ditinggal oleh konsesi pemilik izinnya itu tanpa kemudian menimbun atau merehabilitasi pasca tambang. Terus yang kedua, kerusakan lingkungannya adalah bagaimana kemudian persoalan izin usaha K3S migas, Bu. Ini kan kita tahu kemarin Bu di Teluk Balikpapan itu ada tumpahan minyak yang itu berdampak ke para petani dan nelayan yang saat ini juga kerugiannya belum digantikan, Bu. Ini juga menjadi permasalahan pada Teluk Balikpapan itu adalah salah satu teluk menjadi motor pergerakan ke depan untuk IKN. Nah, kalau kemudian permasalahan lingkungan itu tidak diatasi, saya kira ini akan menjadi catatan yang harus kemudian disikapi bersama. Nah, yang ketiga terkait tentang ekonomi, Bu. Nah, perekonomian Kalimantan Timur kan kita tahu bersama itu ditopang oleh sumber daya alam yang tidak dapat terbarui. Ketika kemudian perekonomian secara nasional itu mengalami penurunan, itu otomatis akan berdampak kepada perekonomian daerah. Contoh misalnya, harga batu bara turun, itu juga berdampak kepada penurunan perekonomian di Kalimantan Timur. Ya, dampaknya salah satunya adalah pengurangan jam kerja, terus kemudian pemutusan hubungan kerja. Nah, itu kan terus kemudian pendapatan asli daerah juga akan terdampak turun juga. Nah, ini juga menjadi problem yang kemudian yang harus menjadi atensi pemerintah pusat di Kalimantan Timur. Nah, yang ketiga terkait tentang keterlibatan masyarakat Kalimantan Timur dalam kerangka pembangunan IKN, memang kita ketahui bersama bahwasanya IKN ini menjadi hak prerogatif Presiden. Nah, jadi kalau di daerah ini sifatnya hanya menunggu, karena memang kemarin sempat ada pansus itu hanya dilaksanakan di 2 titik. Yang pertama itu di Unmul, yang kedua di Balikpapan. Nah, di Unmul pun itu hanya melibatkan para akademisi, sedangkan teman-teman pemuda terus kemudian teman mahasiswa ini tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua di Balikpapan. Kemarin di Balikpapan juga melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat di sekitaran IKN. Nah, saya kira memang dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam konteks pembangunan IKN ini, saya kira memang harus dibikin aturan secara teknis. Minimal ke depan itu ketika ada pembangunan IKN itu tenaga kerja lokal itu menjadi prioritas, Bu. Kan gitu. Kita tahu bahwasanya pas dampak pandemi ini memang pemuda ini juga banyak yang tidak bekerja, Bu. Malah kemudian pengangguran juga sangat tinggi itu. Nah, yang terakhir terkait tentang usulan atau aspirasi dari pemuda Kaltim, salah satunya yang tadi saya sebutkan, yang kedua ya memang kita harus bukan persoalan menolak atau mendukung, tetapi ini kan persoalan sudah menjadi sebuah kebijakan, tinggal kemudian nanti bagaimana hasil dari pembangunan IKN tersebut gitu. Nah, kalau pemuda di Kalimantan Timur, saya kira ini saya cuma menyampaikan pendapat aja, bukan dalam arti mewakili semua pemuda, tapi ini salah satu kecil dari pemuda. Saya kira memang IKN ini menjadi sebuah tantangan baru bagi mendorong kapasitas secara sumber daya manusia dan juga kemudian bidang masing-masing untuk kemudian kita sama-sama menata sukses dalam rangka pemerataan pembangunan di Indah. Pak Moderator, catatan kecil yang saya sampaikan dari Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Terima kasih. Ya, Khairul Huda, ya luar biasa. Kalau anak muda mau merubah atau tidak persoalan, yang terpenting bagaimana anak muda itu bisa menginginkan anak muda bisa membangun daerahnya begitu ya. Nah, perlu kita garis bawahi, kebetulan juga ada Ibu Heta, kebetulan juga diskusinya bukan hanya berbicara ansih terkait begitu ya, Ibu Heta bahwa yang namanya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologis masyarakat, dan oleh Bung Huda mulai penekanannya
dari pembangunan ibu kota negara yang seluas juga pembebasan lahan, dan dengan berdirinya ibu kota negara baru ini, Kabupaten ya Bung Huda ya, di Kalimantan Timur itu ya, yang ada yang berpusat di Panajam Pasir Utara ini bisa terhadap kabupaten-kabupaten yang di Hairul Huda, kita beralih. Ini kan sekarang ini mulai ramai nih Prof, pro kontranya Prof, menolak begitu ya Prof ya. Saya tidak berbicara dinamika, juga memberikan pencerahan kepada teman-teman media yang hadir pada diskusi. Perspektif hukumnya seperti apa? Apakah diterbitkan menjadi undang-undang atau memang seperti apa? Mahkamah Konstitusi yang mungkin nanti bisa menjadi judicial review dari undang-undang IKN tersebut. Saya mempersilahkan, sebelum saya informasikan kepada teman-teman media ingin bertanya, silahkan mengajukan beberapa nanti yang bisa disampaikan mulai dari sekarang di chat, di forum chat dari untuk Prof. Agus Surono. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh teman-teman jurnalis ya, kemudian Bu Hetifah, Mas Hairul Huda dan Cak Nanto yang saya kira mungkin bisa meneruskan mimpi-mimpi saya gitu. Jadi pertama dulu. Ya, jadi yang ringan-ringan itu dalam artian bahwa kalau alhamdulillah semua Kalimantan saya sudah telusuri Mas Hairul Huda. Jadi waktu sebelum berubah menjadi Kaltara itu saya sudah melakukan riset pada waktu itu, karena hobi saya sebagai akademisi ya riset begitu, sampai termasuk ke yang tadi Anda singgung Muara Jawa, kemudian ke yang ada di Pasir Penajam Utara yang PKP 2B, saya sudah pernah ke sana semua begitu. Artinya itu sebelum saya jadi guru besar itu saya sudah riset ke sana gitu ya. Jadi sudah berapa tahun yang lalu itu, 10 tahun atau 7 tahun yang lalu lah begitu kira-kira. Itu yang pertama, yang ini supaya kita objektif dalam menilai itu. Nah, kemudian baru saya masuk ke apa yang kemudian kita diskusikan pada siang hari ini, bahwa ini penting dalam kerangka untuk merubah Indonesia ke depan ke arah yang lebih baik. Saya selalu mengatakan bahwa, dan saya selalu bersudon, nanti Cak Nanto lah silahkan dalil-dalilnya melalui atas nama Ketua Pemuda Muhammadiyah nanti menyampaikan gitu ya. Artinya bahwa kita harus optimis karena bangsa ini didirikan oleh para founding fathers yang saya kira dari semua unsur tanpa kecuali itu kan semangatnya adalah, tujuannya ada 4 ya, 4 saya sampaikan 2 saja. Yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan yang kedua mensejahterakan kehidupan masyarakat secara utuh begitu. Nah, saya memaknainya bahwa dari 4 tujuan janji proklamasi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat itu mesti harus kemudian mampu untuk diimplementasikan, diwujudkan. Ya, harus mampu diwujudkan oleh siapa? Ya tentu oleh semua kita. Ya, bahkan pemerintah, kemudian dari teman-teman di legislatif terutama yang menggodok bagaimana pembuatan undang-undang itu, meskipun ada beberapa undang-undang yang saya juga miris juga nih Mas Rifki, yang saya selalu profesor saya sudah meninggal dunia ya, sekarang belum diundangkan. Belum selesai ya. Saya kadang-kadang belum selesai, nah Bu Hetifah gitu. Tapi itu menjadi catatan kita yang harus kita selesaikan. Kemudian sosiologis dan kemudian yuridis. Peraturan perundang-undangan yang dalam ini adalah undang-undang. Ya, lepas dari pro dan kontra, ahli hukum saja pendapatnya bisa 3, apalagi profesor hukum yang saya selalu mengatakan bahwa ini bagian dari ikhtiar yang harus kemudian dilakukan dalam janji proklamasi, kemudian mewujudkan pasal-pasal atau ketentuan yang ada sudah disinggung oleh Mas Huda, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Yaitu ada otonomi daerah. Otonomi daerah itu dimaksudkan di sini adalah untuk apa sih? Untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, saya kira bukan saya tidak sependapat ataupun saya posisi sependapat, karena saya sekitar bahwa ketika ini sudah diundangkan, mari kita kawal bagaimana implementasi sebuah undang-undang itu. Pun katakanlah yang sudah rancangan undang-undang yang kemudian sudah oleh DPR gitu, itu kan mengamanatkan di dalam beberapa pasalnya untuk diatur lebih lanjut di dalam Perpres. Perpres itu yang saya kira harus dikawal oleh teman-teman, baik oleh Cak Nanto, balik masukan apa yang harus diatur di dalam Perpres itu, yang ada di kawasan Kalimantan Timur, khususnya di kawasan IKN dan sekitarnya, maka harus sesuai dengan tata ruang. Ya, saya selalu bicara mengenai soal tata ruang, terus benar-benar didorong tidak hanya di Perpres, barangkali di Perda Kalimantan Timur ini bagaimana? Karena ini penting Bu Hetifah itu bisa mengimplementasi ilmunya ya, ketika beliau di ITB gitu ya. Teman-teman saya banyak Bu Hetifah yang di ITB dari planologi. Nah, ini doktor saya mengenai hukum lingkungan sumber daya alam Bu Hetifah. Jadi memang tapi saya gabungkan itu. Dan itu mengenai sumber daya alam dan hak asasi manusia, ya, ecosocial rights dan seterusnya. Kemudian kebijakan implementasi dari pembangunan khususnya, baik ya. Kemudian secara spesifik tentu di Kalimantan yang lainnya, saya kira tidak hanya itu. Supaya yang lain-lainnya, wilayah-wilayah pembangunan, ini yang harus diperhatikan. Nah, cara Ruda, Cak Nanto dan seterusnya, implementasi turunan dari undang-undang yang sudah diketok kemarin itu di RU-nya,
itu kemudian di dalam perpresnya itu tolong dikawal substansinya, terutama mengenai soal masalah tata ruang, ya, kemudian mengenai masalah peruntukannya, termasuk juga berkaitan dengan hak-hak masyarakat kalau ini ada komunitas masyarakat adat dan seterusnya. Ini juga diberikan satu ruang ya dalam rangka untuk bisa mendapatkan manfaat. Karena filosofinya kan pasal 33 kan kita sudah tahu semuanya. Cuma masalah implementasi dari pasal 33 itu yang menjadi problem kan. Ya, pasal 33 ayat 3 itu jelas bumi air kekuasaan alam yang terkandung di dalamnya, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, diperuntukkan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyatnya. Tidak hanya masyarakat Jawa, tidak hanya masyarakat Sunda, tidak hanya masyarakat Sumatera, tapi seluruh wilayah yang ada di Indonesia tanpa kecuali, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan etnis, tanpa membedakan agama dan seterusnya. Saya kira ini penting ya supaya kita clear soal itu, tidak ada kemudian ada isu-isu etnis, isu-isu sara, isu-isu kedaerahan dan seterusnya. Itu selesai sudah. Selesai sejak 18 Agustus 45 ya, sejak adanya konstitusi itu kita ini sudah selesai perdebatan itu menurut saya gitu. Jadi kita nggak perlu diperdebatkan lagi ya, karena ngajinya Cak Nanto dengan ngajinya saya nggak jauh beda lah gitu ya Cak Nanto ya. Mazhabnya nggak jauh beda lah begitu kira-kira. Tapi saya menggabungkan dua mazhab besar gitu ya, karena mbah saya itu tokoh NU Cak Nanto, kalau bapak saya Muhammadiyah. Jadi dua-duanya. Tapi kalau saya ditanya, Gus kamu itu NU apa Muhammadiyah? Saya warga negara Indonesia gitu. Jadi Nu Muhammad karena mbahnya NU, bapaknya Muhammadiyah gitu. Kira-kira gitu. Artinya itu nggak usah diperdebatkan, selesai. Nah, kembali ke soal konteks diskusi kita pada apa yang tadi sudah coba disampaikan oleh Mas Huda, dimulai dengan Bu Hetifah. Memang kita tidak berada dalam posisi, atau saya sendiri tidak berada dalam posisi pro dan kontra itu. Tapi ketika sudah ada undang-undang, maka ini mengikat setiap warga negaranya, karena asasnya kan demikian. Nah, kalau kemudian substansinya mau di-challenge, ya ini hak setiap warga negara, hak setiap kelompok masyarakat untuk men-challenge itu. Ada wadahnya. Ya, kita salurkan wadah itu dengan baik di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Tapi saya yang lebih concern karena memang kalau ini adalah menjadi fokus atau kebijakan dari pemerintah dan kemudian didukung oleh DPR, seyogyanya yang kita kawal itu adalah implementasi di peraturan di bawah undang-undang. Itu penting menurut saya, baik itu Perpres dan yang lain-lainnya. Jadi Mas Huda silakan anytime gitu ya, Cak Nanto kalau mau diskusi, Bu Hetifah dengan teman-teman atau dengan saya begitu, welcome, saya welcome. Ini saya menggunakan dua skripsi, masih hari Sabtu masih nguji Bu Hetifah, jadi saya masih memberikan pencerahan ke yang lain karena ini bagian dari kata Cak Nanto fastabiqul khairat ya Cak Nanto ya, bagian dari itu begitu. Jadi harus saya tetap posisinya seimbang karena nanti kalau enggak saya dijewer oleh senior-senior saya seperti Busro Mukodas, Cak Nun ya, kemudian ada yang teman saya yang mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja, itu juga teman-teman semua. Nah, saya kira ini yang penting menurut saya untuk bahan diskusi awal, pemateri diskusi awal. Kalau sekiranya nanti substansinya baik itu secara logis dan secara yuridis mau di-challenge silahkan. Tapi kalau menurut hemat saya, concern saya lebih baik bagaimana kemudian nawaitu yang saya kira nawaitu ya, kita harus berangkat dari nawaitu yang baik. Karena harus berangkat dari husnudon. Kalau semua harus dimaknai secara politik, pasti berbeda pendapat selalu dan kontra terus gitu. Tapi bagi saya enggak lah, saya enggak mau dalam wilayah itu. Karena kalau wilayah itu yang selalu kita perdebatkan, kita enggak akan selesai dalam berbangsa dan bernegara itu. Biarlah Bu Hetifah bertempur setiap 5 tahun sekali. Saya sebagai akademisi, saya sebagai bagaimana peran dari baik itu pemerintah kemudian dan legislatif untuk mengerti yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ini yang harus kita kawal. Saya kira yang ada ya kita harus berangkat dari hati yang harus bersih. Kalau enggak gawat kita. Ya. Saya sampaikan kepada substansi ya, saya bilang tuh jangan non substansi. Kan masukan-masukan apa yang konstruktif, saya yakin kok mau menerima dengan baik ketika kemudian ini disampaikan dengan cara yang baik. Yang paling penting kan bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Saya yakin kok diterima. Selama ini saya menyampaikan itu diterima, cuman dua yang belum tuntas Bu Hetifah itu rancangan undang-undang KUHP dan KUHAP itu saya sedih sampai sekarang sebagai guru besar itu belum selesai oleh Komisi 3. Wah, saya kemarin bicara sama teman-teman di Komisi 3, ayo ini PR bersama, ini undang-undang zaman kolonial yang harus diselesaikan. Nah, sekarang kita harus menatap ke depan, harus mengembalikan hukum kita adalah hukum ke depan. Saya kira itu ya Mas Rifki, pengantar. Kalau mau saya diminta untuk Bu Hetifah dan perlukan untuk kemudian mengeksplor gitu ya, nanti saya akan berikan makalahnya. Karena saya juga punya catatan-catatan yang akan saya sampaikan secara resmi kepada pihak-pihak yang memang
perlu saya sampaikan gitu ya. Barangkali ada manfaatnya ya. Saya selalu mengatakan di akhir hayat yaitu harus kita bermanfaat untuk sebesar-besar umat begitu. Saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pakar ilmu hukum pidana, tapi juga memang saya tahu beliau itu juga concern ilmu lingkungan juga seperti itu. Prof. Agus, bagaimana ketika undang-undang kita untuk mengawal peraturan-peraturan turunan dari undang-undang IKN ini agar tujuan pembangunan undang-undang IKN ini bisa sesuai dengan tujuan awal begitu, yaitu mensejahterakan masyarakat. Oke, saat ini kita akan beralih ke tokoh muda juga yang ini ya, beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat. Nanto bisa memberikan gambaran, kebetulan ada juga pertanyaan nih, Cak Nanto, karena ini kan panjang. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh demografi begitu ya, menuju berbicara banyak tentang pemuda, dan silakan Cak Nanto. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati Bu Etiva, anggota Mas Khairul-Huda, Prof. Agus, salam kenal dari saya. Semoga sehat semuanya, Pak Moderator. Saya sudah lama nggak ngopi, jadinya agak kaku jadinya. Ngopi dulu ya, ngopi ya. Ngopi dulu. Jadi saya melihatnya begini. Pertama yang harus dilihat dalam isu ibu kota baru itu sebenarnya tidak hanya lebih kepada substansinya. Yang ramai sekarang itu lebih pada politisnya sih sebenarnya. Ya. Tapi undang-undang IKN ini kan sebenarnya kan cita-cita pembangunan yang sudah dicetuskan oleh pemerintah itu kan sudah lama, bahkan sudah berjalan. Jadi sebelum ada undang-undang ini, pembangunan tentang dan penetapan itu sudah berjalan sebelumnya. Jadi saya melihat satu bahwa perencanaan tentang usulan undang-undang ibu baru itu selalu dibuat terlebih dahulu, baru diundangkan lah kira-kira begitu. Jadi maka akan banyak problematis karena kajian dan aturan mainnya itu selalu dibuat beriringan, bahkan proses beriringan dengan proses pembangunan itu sendiri, sehingga pasti akan berdampak pada konstruksi berpikir hanya bercita-cita untuk suatu legasi kepemimpinan, pola pembagian kesejahteraan. Nah, tapi kalau untuk pemerataan, apakah setiap pemerataan ibu kota Indonesia kan banyak sekali. Nanti kalau sudah besar di Kalimantan, nanti mau dipindah kemana lagi? Kira-kira, jadi kan konstruksi umumnya kan ini bukan soal tempat, tapi soal cara pandang kita membangun pola pemerataan kita, pola menjadi politisnya, pola pemerintahnya di dalam membangun masyarakat secara utuh dengan banyaknya budaya ini. Menurut saya yang kenapa kita pembangunan IKN ini selalu ramai karena aturan mainnya itu tidak linear dengan kebijakan tidak dibangun sejalan dengan cita-cita yang besar itu dulu, baru undang-undangnya datang gitu. Kira-kira kalau misalnya sejak awal terlebih dahulu baru ada pembangunan gitu kira-kira. Kalau yang terjadi sekarang pembangunan jalan, undang-undang baru mau dikodok gitu. Itu akan pasti ramai. Yang kedua sebenarnya problem kita kan sekarang karena masa pandemi aja. Ya. Masa pandemi, keuangan negara banyak dipergunakan untuk membantu kesehatan masyarakat, untuk melawan COVID. Sekarang ada cita-cita besar yang sebenarnya saya kira sangat mulia pemerintah untuk memindahkan ibu kota karena di samping soal pemerataan, soal kekuatan alam, misalnya ibu kota Jakarta dengan asumsi penelitian yang banyak begitu, hasil riset bahwa yang kedua sudah sangat sumpek, saya kira tidak ada negara-negara tertentu yang memindahkan, tidak ada terlalu banyak masalah, yang penting bagaimana pola pembangunan. Yang ketiga ini kan agak politis ini, jangan-jangan ini pembangunan ini tidak akan berlanjut. Kan gitu, karena walaupun sudah diundangkan tapi visi besar setiap kepemimpinan kadang pergantian kepemimpinan beda-beda, sehingga kemungkinan kerugian negara, kerugian terhadap rakyat hasil pembangunan itu tidak berlanjut. Itu problematik. Seharusnya memang kalau misalnya ada linear, kalau sudah menjadi
cita-cita ini diputuskan hari ini, pembangunan pelan-pelan. Karena setiap pembangunan yang begitu cepat tidak bagus. Di samping tempat, lokasi, dan lingkungan dan sebagainya. Kalau hanya terpaksakan, begitu cepat menjadi hanya pembangunan fisik, tidak menjadi pembangunan budaya. Nah, yang saya kira menjadi satu tanda harus diberikan ruang yang terbuka ke publik. Diharapkan misalnya pengelolaan atau tempat dan sebagainya, saya kira itu menjadi suatu hal yang ini linear dengan budaya dan pembangunan itu sendiri. Mencapai cita-cita bahwa pemindahan IKN terwujud. Tapi kalau misalnya nanti ujung-ujungnya ke sana, nanti yang di sana pribuminya juga tersingkir, kan kebiasaan begitu. Akhirnya tidak dibangun. Jadi harus dipikirkan turunan mainnya bahwa ini bukan soal pribumi dan soal tidak pribumi, tapi kebiasaannya biasanya kaum penjajah ini, kaum pendatang lah bahasanya, kaum pendatang itu lebih spiritnya lebih tinggi daripada yang sudah menyaman gitu. Makanya sekarang harus dibangun suatu pesta mikul sorotnya lah, kira-kira seperti kata Pak Agus. Antara lokal harus dipersiapkan sumber dayanya, lokalnya seperti apa, kekuasaan yang lain seperti apa, sehingga terbangun porsinya, sehingga tidak ada yang tertinggal. Saya khawatir misalnya mau pindah kemana saja, tapi terkooptasi kebijakannya, ya sama aja. Pola pikirnya sama aja. Jadi tidak yang perlu dibangun adalah mindset setiap orang politisi menjadi negarawan bahwa tempat itu hanya menjadi tempat pengelolaan, tapi bukan untuk menyingkirkan semua perbedaan-perbedaan yang ada dan mengayomi semua suatu kerukunan. Kita kan dibangun dalam satu bangsa yang kaya akan budaya, kaya akan bahasa, kaya akan adat, dan kaya akan perspektif. Nah, mengelola dalam berbagai perspektif itu saya kira tidak segampang itu. Tapi yang paling penting saya kira memang apakah pembangunan ini akan berlanjut atau tidak? Ya. Itu yang harus dipersiapkan karena yang kedua, apakah bangunan kekuatan ekonomi kita, kas negara ini mampu untuk membangun negara secepat itu sehingga bisa selesai dalam satu periode Pak Jokowi, gitu kira-kira. Kalau tidak, itu orang bertanya-tanya, jangan-jangan dibangun doang, terus habis itu besok pengalihan semua anggaran dan anunya, itu saya kira menjadi problematik. Saya cuma berharap bahwa kepentingan ini bukan kepentingan Pak Jokowi gitu, tapi kepentingan bangsa. Bahwa ini salah satu caranya untuk mengurai, walaupun banyak solusi, tapi ini yang diambil dan sudah kebijakan sudah diundang-undangkan, maka memang ya undang-undang itu menjadi penguat bagi percepatan pembangunan pemerintahan ibu kota baru yang sekarang sudah dinamanya Nusantara. Jadi banyak perdebatan juga. Jadi ini Nusantara NU atau Nusantara Muhammadiyah kan? Jadi jangan-jangan dari bahasa saja kadang-kadang diklaim. Maksud saya Nusantara itu sudah milik rakyat Indonesia gitu, bukan satu kelompok. Jadi pemilikan nama Nusantara ini sudah merepet bahwa ini sudah kekuasaan NU gitu, kira-kira biasanya begitu. Tapi menurut saya bukan itu Nusantaranya. Nanti kita tambahin lah Nusantara yang berkemajuan gitu, kira-kira tinggal dibangun polanya. Jadi saya sekarang memang pastikan aja dulu kalau sudah undang-undang ini jalan, kayak kira pembangunan sesegera mungkin pemindahannya. Ya. Presiden misalnya duluan di sana gitu misalnya. Tapi kan nggak mungkin langsung presiden dengan perangkatnya yang belum. Jadi agar ada pemulaan yang tidak meragukan bahwa pemindahan ini pasti akan berlanjut. Ini ruangnya jadi ruang politis yang kemungkinan besar. Saya termasuk orang yang kalau perspektifnya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mendorong dan satu kekuatan hukum yang menjadi pegangan kita. Persoalan semua masyarakat Indonesia untuk mengkritisi, karena tidak ada hal yang dikritisi. Nah, hal-hal yang tinggal pola mencita-cita dan mewujudkan ibu kota sebagai magnet perubahan,
itu benar-benar ini tidak hanya kepentingan personality, tapi dan pemerataan yang saya kira menjadi wujudkan, tapi sekali lagi tidak hanya perspektif berpikir dan perspektif kebijakan yang lebih luas. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Cananto. Ya, memang tentu saja menjadi jangan sampai bahwa IKN ini hanya menjadi kebijakan sesaat dan juga akan berubah lagi kebijakannya. Begitu kira-kira Cananto ya, begitu. Kalau 265.000 hektar pembangunan itu mangkrak kan juga seperti. Nah, mungkin bisa ini menjadi pintu masuk kita untuk diskusi ya. Mungkin Bu Hetiva bisa menjelaskan bagaimana skema yang coba akan dilakukan oleh pemerintah terkait pemindahan ini. Karena kalau yang saya tahu ini kan ada beberapa skema atau tahap pemindahan ya, yang tidak langsung semuanya itu pindah ke Kalimantan Timur, tapi juga ada mulai pertama itu ada tahap pertamanya itu adalah lembaga negara, lembaga sekretariat, lembaga negara alat negara seperti kantor presiden, wakil presiden, kemudian legislatif maupun MK, MA dan lain sebagainya. Kemudian ada kementerian, kemudian lembaga pemerintah kementerian yang lainnya juga akan bergeser perlahan-lahan ke sana. Memang ini ada jangka panjang, ada beberapa skemanya. Mungkin Bu Hetifah bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya, apakah memang tahun 2024 itu semuanya langsung ya dari ibu kota, kemudian semuanya berbondong-bondong ke ibu kota baru, ke Panajam Pasir Utara, atau seperti apa? Silakan Ibu Hetifah. Baiklah, terima kasih. Sekarang kan sebenarnya di dalam pelaksanaan undang-undang ini tentunya ada eksekutif ya yang akan menjalankan ya. Di sini kalau dari sisi penyusunan kemarin kita tahu ada beberapa agensi atau leadingnya itu di Bappenas. Jadi mereka lah yang membuat plan gitu ya. Jadi dari mulai penentuan areanya dulu gitu kan, itu juga kan penting kan, sampai di mana sih, berapa hektar sih, terus wilayahnya untuk wilayah pemerintahannya kan, terus kan bukan cuma membangun istana kan, kita perlu membangun permukiman, kita membangun daerah untuk pelayanan publiknya gitu kan, semuanya harus diperhitungkan. Nah, terus rencana pengembangan kawasannya ini juga mencakup banyak aspek ya. Misalnya kalau kita bicara kawasan pusat pelayanan kota gitu, itu jenis distriknya atau misalnya apa hal yang lain gitu ya, termasuk juga tentunya kebutuhan dari semua orang yang ada di IKN yang baru ini harus terpenuhi, tapi juga bisa menjadi produktif. Itu kan mereka ke sana juga bekerja atau pindah itu untuk memberikan satu kontribusi atau nilai tambah. Ininya cabut. Memberikan satu nilai tambah kepada bukan hanya untuk daerah itu sendiri atau untuk Kaltim saja atau untuk Kalimantan saja, tapi untuk semua kegiatan ekonomi yang terjadi di Indonesia yang akan tentu saja berkontribusi juga kepada dunia. Ya, misalnya tadi soal perdagangan menggunakan Alki 2, nanti gimana juga akan membuat efisien logistik dan transportasi. Nah, jadi transformasi bekerja ini juga sebenarnya bukan hanya menyangkut siapa orang yang akan misalnya ASN saja gitu, tapi sebenarnya itu semuanya yang nanti akan bisa berkontribusi kepada fungsi baru. Nanti kan akan dibangun research center berskala dunia ya, semacam perguruan tinggi berkelas internasional, rumah sakit yang berkelas internasional, semua berkelas internasional. Kemudian transformasi bekerjanya ini juga nanti akan disesuaikan dengan sebetulnya jenis atau bagaimana ya, cara bekerja yang baru loh. Itu kalau saya lihat di dalam rencananya Bappenas ya. Jadi ASN-nya itu juga mungkin bukan ASN yang seperti sekarang, tapi akan dibuat suatu workplace yang lebih hybrid. Terus juga governance yang dikembangkan di dalam pelayanan publiknya itu lebih memanfaatkan electronic base. Misalnya tadi ya, pastinya sistem ICT-nya akan sangat modern, smart technology yang ready-nya juga disiapkan. Jadi bisa jadi orangnya sih tidak sebanyak, maksudnya atau belum tentu semua yang namanya pegawai negeri yang tadinya sekarang di kementerian semua harus pindah ke situ loh. Jadi memang ini sekarang sangat penting untuk membuat satu perencanaan yang lebih cermat gitu kan. Siapa orang-orang yang diharapkan nanti menjadi prime mover awal gitu kan, dan siapa yang nanti mungkin juga bisa mensupport tetap dari kotanya masing-masing loh, bahkan sekarang gitu ya, dari jadi strategi pencapaian rencana yang dibuatnya itu tentunya harus betul-betul sangat detail dan cermat, dan kuncinya adalah di data. Nah, ini yang saya juga sangat berharap gitu ya, jadi data yang digunakan ini betul-betul harus akurat, terbarukan gitu ya, dan juga bisa
betul-betul dipercaya gitu, sehingga nanti waktu membangun segala sesuatunya tuh terpengaruh. Misalnya berapa jumlah sekolah baru yang mau dibangun, jangan sampai ada anak-anak yang ternyata nggak bisa sekolah di situ sehingga orang tuanya pindah ke sana tapi anaknya ditinggalin di Iya. Jakarta misalnya gitu ya. Itu kan membangun masalah sosial baru gitu. Jadi itu sebenarnya bukan soal ngebangun istana loh. Jadi sebenarnya finalisasi untuk desain perencanaan dan pelaksanaannya ini itu masih banyak sekali dibutuhkan keahlian dan juga sangat kompleks sih. Ini betul-betul sangat kompleks. Tapi saya kok ini ya, maksudnya merasa bahwa cukup serius kalau saya lihat dokumen-dokumennya, karena kebetulan juga saya cukup kenal dengan para satgas yang sekarang ditugaskan ya. Kalau soal badan otoritanya memang belum, gitu. Mudah-mudahan nanti yang terpilih adalah orang-orang yang memahami Kaltim, orang-orang yang punya pengalaman, dia juga punya leadership yang bagus. Karena ini bukan soal dia, tapi dia juga harus bisa menjadi seorang manajer kota yang membangun gitu ya, sifatnya seperti saya pikir kompetensi jadi penting dan sebagainya. Ini nanti membutuhkan tentunya masukan dari kita semuanya gitu, karena data yang dimaksud itu kan bukan hanya data-data dalam arti kuantitatif berapa jumlah penduduk lokal yang ini dan apa background mereka, bagaimana keahlian yang ke depan dibutuhkan. Seharusnya tuh pemerintah daerah masing-masing, seperti kemarin kan pemerintah Kabupaten Pasir datang ke Jakarta nih ya, mereka sangat tertarik untuk mengembangkan literasi di daerah situ. Saya pikir bagus sekali. Tapi kita harus punya suatu semacam grand design lokal, bagaimana sebenarnya dengan IKN ini kebutuhan manpower planning-nya. Nah, itu yang harus kemudian dikaitkan dengan pendidikan, karena kebetulan saya di Komisi 10 ya Prof. Agus, jadi saya sangat tertarik begini, sebenarnya tuh yang dibutuhkan tuh tenaga kerja apa saja dengan kemampuan apa, kan bukan hanya sekarang ya Huda dibutuhkannya, tapi next 3 years yang kayak apa, the next 5 years yang kayak apa, atau jenisnya seperti apa, sehingga kita harus sediakan baik itu beasiswa, mungkin kita bangun prodi baru DKV, kita bangun prodi baru teknik apa atau gimana gitu. Jadi untuk jangka panjangnya juga SDM yang dibutuhkan itu bisa disuplai khususnya dari wilayah penyangganya. Kalau bisa kan seperti itu, bukan berarti kita anti dengan orang luar, tidak ya. Jadi bahkan untuk keahlian tertentu ya kita senang kalau banyak pengajar ataupun peneliti dari internasional datang ke Kaltim, itu oke juga. Jadi saya kira bertahap kalau soal SDM ini, sangat bertahap dan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yang pendek tuh contohnya konstruksi. Kebetulan kan saya Wasekjen di Persatuan Insinyur Indonesia. Ya. Saya sebenarnya sedih sekali bahwa ternyata tidak banyak pekerja konstruksi bersertifikat di Kaltim. Sehingga nanti kita ketika membangun, saya kan tanya sama ketumnya PII yang sekarang ketua Satgas, Mas Danis kan, di mana gitu. Tapi kan kita membangun istana itu juga nggak boleh pakai tukang yang ece-ece kan. Kita juga pengen dong bagus gitu, dan ternyata di Kaltim tidak tersedia Huda, dan kita nggak bisa menyediakan itu dalam waktu 1 bulan juga gitu. Jadi ini sesuatu yang memang perlu kita kritisi gitu ya, tetapi karena kita harus juga berpikir positif, yang penting kita harus kerjakan ini, dan namanya planning ya. Kalau saya karena tadi backgroundnya planner ya, kan kata orang if we fail to plan, we plan to fail. Kalau kita gagal membuat suatu rencana, berarti dari awal tuh kita udah merencanakan kegagalan kita. Jadi memang plannya harus bagus banget dan tahapan-tahapannya jelas. Pasti soal anggaran juga, ini tadi ada yang tanya di chat gitu kan. Mungkin nggak sih kita bangun, itu banyak banget loh investor yang udah mau juga membangun berbagai fasilitas umum gitu ya. Saya terus terang kemarin sampai penasaran, saya datang ke Bumi Serpong Damai. Saya coba tanya sampai detail ya kepada perusahaan Sinarmas yang mengelola BSD. Dalam waktu berapa tahun kan mereka sampai mandiri, sampai berapa perguruan tinggi internasional tuh seperti Monash University sekarang ada di BSD loh. Sesukarela tuh semua mereka mau datang ke situ. Karena apa? Ya, karena tadi governance-nya bagus dan itu butuh 33 tahun. Jadi kita harus sabar juga mau bikin nanti ibu kotanya jadi benar-benar seperti sekarang tadi ya BSD yang oke lah nyaman dan hijau gitu ya, green building, green city, itu nggak cepet juga. Nah gitu, tapi harus dikerjakan step by step-nya. Gitu ya teman-teman. Saya mohon maaf karena saya harus pimpin ini rapat undang-undang Prof. Agus. Saya senang mendengar semuanya. Cak Nanto, banyak sekali hal yang juga saya catat, Huda dan juga teman-teman semuanya. Saya soalnya double meeting juga. Undang-undang yang harus selesai hari Senin mau kami rakerkan. Terima kasih Bu Hetifah atas waktunya, ini luar biasa tadi, tentunya banyak pencerahan ya untuk kita semua, bahwa tadi Bu Hetifah menyampaikan bahwa ya ini tidak hanya pembangunan fisik yang harus kita kontrol, tetapi juga bagaimana
bagaimana pembangunan SDM, karena ini memang pembangunan ibu kota negara baru ini adalah pembangunan jangka panjang ya, karena bukan juga batasnya sampai 2024 atau ini, tapi juga bagaimana ini bisa berkesinambungan di 2045 mendatang. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Hetifah atas waktunya. Terima kasih. Kami sudah menyempatkan diri untuk menjadi salah satu narasumber pada diskusi Jakarta Journalist Center pada siang hari. Terima kasih Bu semuanya. Hetifah. Mohon maaf ya duluan. Mohon maaf, pamit. Bu. Baik, para narasumber yang saat ini masih bergabung dengan kita, ada Prof. Agus, kemudian ada Bung Huda, kemudian masih ada Cananto, dan teman-teman media yang lainnya. Saya persilakan teman-teman media yang mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman media, Prof. Agus mungkin bisa menjelaskan mungkin ya, Prof. Agus, terkait dengan penekanan peraturan turunan setelah Undang-Undang IKN ini diketuk begitu, karena Prof. Agus sangat konsen juga terhadap isu lingkungan, isu SDA begitu, sehingga kita berharap bahwa apa sih sebenarnya ya peraturan presiden atau peraturan turunan yang perlu titik tekan oleh pemerintah terkait dengan pembangunan di ibu kota negara baru. Silakan Prof. Agus. Ya, baik. Terima kasih Mas Riki. Ini mohon maaf nih, saya pindah-pindah channel. Jadi pindah-pindah channel sambil guci mahasiswa sambil ke sini gitu. Intinya begini, kalau di dalam undang-undang yang EKN itu kan mengamanatkan dua hal yang sangat penting. Satu terkait dengan bagaimana skema atau pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan IKN dan sekitarnya itu harus sesuai dengan tata ruang ya, tentu Perpres kan harus merefer kepada Undang-Undang 26 tentang tata ruang. Saya kira ini penting ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Huda juga, ini juga tidak boleh diperhatikan ya, yang tidak boleh dilupakan itu adalah bagaimana terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di sana ya, tanpa kecuali ya tentu sesuai dengan legal yang bisa dipertanggungjawabkan ya secara legalnya begitu. Nah, ini dua hal itu memang harus ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya. Yang ini yang saya selalu sampaikan, ini yang tolong harus dikawal betul ini jangan sampai ada yang miss. Tapi lepas dari tambahan tadi dari dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam Perpres yang perlu dipertajam lagi dan dikawal terus begitu, itu saya ingin menyampaikan jangan sampai soal masalah kelembagaan itu mirip-mirip nanti akhirnya sama kita kembali kepada kesalahan yang sama terkait dengan soal masalah pengelolaan otorita Batam. Ini yang tidak boleh terjadi ya. Otorita Kepres yang ada itu dulu bagus banget, bahkan dituangkan kemudian Kepres tentang kelembagaannya, terus kemudian PP-nya, tapi ternyata dengan adanya pemekaran ya bahwa otorita institusi ya baik itu yang ada kaitannya dengan soal pertama adalah Pemprov dan kemudian badan otorita, itu juga problem yang ini seringkali menjadi masalah. Saya kira Mas Huda kalau mau dicermati lagi di Kalimantan Timur baik itu yang ada di dua kabupaten tadi yang disebut tadi, juga di Kaltara juga, itu kan banyak sekali problem-problem kaitannya dengan soal persoalan kawasan hutan. Ini belum setanan Kementerian Lingkungan Hidup itu juga seringkali menerbitkan surat keputusan yang seringkali juga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 tahun 2011 maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 kalau tidak salah ya, 34. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Presiden, karena Perpres kan merupakan kewenangan penuh dari Presiden. Nah, ini jangan sampai kemudian ini kita miss begitu ya. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua, terutama pemuda. Saya agak ada chat itu tadi dan ada masukan-masukan. Jadi apa peran organisasi pemuda dan segala macam ya, itu sampaikan ini secara konstruktif ya. Tadi kalau Cak Nanto bisa menyampaikan ini secara resmi begitu, ini saya kira bagus juga. Pemudaan yang lainnya ya, tidak hanya pemuda Muhammadiyah tapi yang lainnya bisa bersama-sama sampaikan secara konstruksi bahwa substansi dari turunan dari undang-undang itu Perpres dan lain-lain itu dua hal-hal yang harus dimasukkan di dalam norma itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikawal gitu ya, sehingga ini menjadi satu perhatian yang sangat serius. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama yang terjadi di Otorita Batam. Awalnya Otorita Batam itu untuk menyaingi Singapura begitu ya, tapi kemudian ternyata kan ini justru menjadi kontraproduktif saat-saat akhir-akhir ini. Nah, dalam tanda kutip ya, kita kan berkompetisi dengan negara tetangga ya, Malaysia dan sekitar dan seterusnya begitu. Nah, kalau sampai kemudian ini tidak diatur dengan baik, harapannya kemudian
dengan dikembangkannya IKN itu malah justru kontraproduktif. Ini yang juga harus diperhatikan gitu ya. Ini yang harus diperhatikan terkait dengan soal implementasi dari kebijakan itu. Kalau soal yang lain-lain ini di chat juga banyak sekali ada kasus-kasus yang saya kira ya prinsipnya kalau prinsipnya saya sebagai pengamat hukum ya akademisi ya kalau ada penyimpangan ya yang menyimpang itu yang kemudian harus diminta pertanggungjawaban hukum di apa namanya diperdebatkan lagi ya tergantung bagaimana kita mendorong hal itu karena saya juga apa namanya selain akademisi saya dulu kan sama kayak Cak Nanto lah dulu ya saya sudah tahun-tahun dulu lah saya juga sempat kayak Mas Huda tapi masa kan saya sudah kalau jadi profesor kan saya kira sudah nggak harus memerankan seperti Cak Nanto dan Mas Huda gitu. Nanti kasihan Cak Nanto dan Mas Huda gitu kalau saya semua diambil Agus saya yang kemudian mengawasi, mencermati kalau memang ada hal yang agak tidak sesuai dengan tujuan awal ya saya kembalikan ke relnya begitu. Saya kira itu Mas apa namanya yang bisa saya tambahkan ya Mas Rifki ya apa yang tadi ditambahkan dari apa namanya Bu Hetifah gitu ya. Saya kira itu ya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Prof. Ya, luar biasa. Tadi penekanannya ada peraturan presiden tata ruang. Kemudian juga peraturan presiden yang terkait dengan hak-hak masyarakat yang lain juga harus dikawal bersama-sama. Ya, saya kembali ke Bung Nur Huda. Bung Nur Huda ini banyak tadi yang masukan dari para narasumber yang lainnya, kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, karena Bung Hairul Huda ini adalah salah satu tokoh muda di Kaltim karena ini menjadi perlu mungkin masukan yang disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat atau bisa nanti mungkin kepada DPR RI atau Pansus. Kira-kira apa titik tekan yang diinginkan oleh masyarakat di Kalimantan Timur terkait dengan pembangunan ibu kota negara maju ini agar juga ini juga tidak menjadi kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa jangan sampai pembangunan ini hanya sebatas pembangunan fisik saja, tapi juga tidak diikuti dengan pembangunan-pembangunan yang lain. Silakan Bung Nur Huda. Ya, terima kasih Mas. Penyampaiannya. Saya coba menyikapi beberapa hal tadi yang dibahas oleh Prof. Agus. Yang pertama terkait tentang rancangan tata ruang wilayah. Nah, memang di Kaltim itu belum ada spesifik membahas terkait tentang rancangan tata ruang pasca penetapan IKN. Yang ada itu hanya pembahasan terkait tentang perubahan RPJMD Kalimantan Timur. Nah, memang permasalahan yang mendasar adalah wilayah yang sekarang ditetapkan IKN itu wilayah yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang terbesar. Kenapa saya bilang sumber pendapatan daerah terbesar? Karena memang di situ selain ada pertambangan, ada HGU sawit, juga ada konsensi K3S perusahaan migas yang ketika kemudian itu diambil alih oleh badan otorita, secara otomatis akan mengurangi pendapatan APBD Kalimantan Timur. Karena kita ketahui bahwasanya APBD Kalimantan Timur itu 50% itu disumbang dari dana perimbangan atau dana transfer dari pusat. Nah, ketika kemudian wilayah itu masuk dalam konteks IKN, itu kan secara otomatis akan berkurang tuh sumber-sumber yang dulunya masuk Kaltim sekarang masuk badan otorita. Nah, saya kira ini juga menjadi bisa menjadi atensi lah terutama kepada pemerintah pusat bagaimana kemudian ke depannya terkait tentang sumber-sumber itu berdiri sendiri. Nah, yang kedua terkait tentang aturan turunan. Nah, saya sepakat ketika memang aturan turunan itu secara spesifik bagaimana kemudian aturan itu membahas terkait tentang pemberdayaan masyarakat, termasuk kemudian bagaimana melindungi tenaga kerja lokal yang ada di Kalimantan Timur. Tadi Bu Hetifah bilang kalau misalnya memang secara teknis di Kalimantan Timur tidak mempunyai spesifik konstruksi, kan tidak semuanya harus bicara mendesain segala kan, tetapi juga bagaimana terkait tentang tenaga kerja lokal yang berada di Kalimantan Timur itu juga harus harus diperdayakan kan gitu. Jangan sampai kemudian itu dibentur-benturkan dengan aturan yang saya kira memang tidak memihaklah ke Kalimantan Timur itu. Nah, yang terakhir tuh Mas terkait tentang badan otorita. Nah, salah satu memang substansi dari Undang-Undang IKN itu dibentuknya badan otorita. Nah, kemarin kita sempat baca di media lah, semua kita baca di media, memang terkait tentang badan otorita itu menjadi penentuan ketua badan otorita itu hak prerogatif presiden kan gitu. Nah, tetapi harus dipahami bahwasanya Kalimantan Timur itu juga mempunyai sumber daya manusia dan tokoh-tokoh yang saya kira memang mempunyai kemampuan untuk kemudian masuk dalam konteks badan otorita. Supaya apa? Kemudian ada namanya kearifan lokal, kemudian ada namanya keterwakilan, ya kan? Keterwakilan masyarakat Kalimantan Timur yang ada di badan otorita.
Nah, itu juga harus diperhatikan, jangan sampai kemudian ini ditentukan oleh sepihak, ya kan, ditentukan oleh presiden tanpa melibatkan tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kalimantan, untuk masuk dalam konteks badan otorita. Karena kita tahu bahwasanya untuk pendekatan sosial kultur itu juga perlu pendekatan yang sifatnya kedaerahan. Kan tidak bisa kemudian semua kebijakan itu ditetapkan oleh kebijakan yang sifatnya tersentral. Kan gitu, harus ada pendekatan kedaerahan yang kemudian harus disepakati gitu loh. Misalnya kemudian kita untuk masyarakat adat itu kan harus kemudian ada pendekatan daerah. Nah, tokoh-tokoh Kalimantan Timur itu yang kemudian saya kira mempunyai kemampuan untuk bagaimana pendekatan itu supaya kemudian aspirasi masyarakat daerah itu bisa tertuju kepada pemberdayaan mereka. Nah, itu berapa hal sih Mas yang perlu disikapi? Ya, salah satunya tadi yang utama adalah bagaimana itu kalau misalnya pendapatan daerah Kalimantan Timur berkurang ketika adanya badan otorita. Itu akan berdampak secara spesifik kepada perekonomian Kalimantan Timur. Saya kira begitu Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bung Huda. Artinya juga ada penekanan dari Bung Huda kalau bisa kepala badan otorita ibu kota baru ini diambil dari putra daerah atau yang paling tidak mengerti tentang kultur dan budaya di Kalimantan Timur. Begitu ya, Bung Huda ya. Oke, ya, minimal ada dimasukkan lah Mas. Karena kan memang enggak harus jadi ketua badan otorita, minimal ada masuk dalam struktur badan otorita. Ya, gitu, Mas. Ya, terima kasih Bung Huda. Ya, saya bergeser ke Cak Nanto. Nah, Cak Nanto kira-kira bagaimana melihat bahwa kebutuhan yang sangat mendesak ini sebenarnya apa? Saat ini kan belum ada kepala badan otorita yang menjadi, kemudian juga tadi sudah menjadi penekanan juga dari Prof. Agus, jangan sampai IKN Nusantara di Kaltim ini menjadi seperti badan otorita di Batam begitu. Nah, kira-kira menurut Cak Nanto, isu tentang calon kepala badan otorita. Nah, bagaimana Cak Nanto menanggapi situasi ini? Ya, kalau menurut saya begini, bahwa kebutuhan percepatan pasca di Undang-Undang IKN sangat mendesak ya. Karena pandangan pola itu kan sudah dibangun sebelumnya, tinggal siapa yang juga didirect pada kebijakan-kebijakan umum yang sebelum ada undang-undang kan. Seharusnya memang dengan percepatan undang-undang, dengan sudah ditetapkan undang-undang, maka pelaksana itu segera ditetapkan. Mungkin apa yang masukan, sekali lagi tidak boleh sektarian ya. Pertama, bahwa memang ada kebutuhan Kalimantan Timur, tapi bukan berarti semuanya orang Kalimantan Timur untuk membangun di IKN itu enggak bagus. Pokoknya yang bagaimana konsepsi kebangsaannya itu ada dan memiliki spesifikasi kontrol terhadap pembangunan dan cita-cita Undang-Undang IKN, menurut saya itu sangat penting. Tapi sekali lagi tetap melibatkan putra daerah di dalam komposisi itu, karena pasti akan berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua, memang menurut saya memang sumber dayanya sih. Ini apalagi kata Huda bahwa ini sumber daya alamnya sangat besar di situ. Jangan sampai begini loh, pembangunan di situ tapi pengelolaan sumber daya tetap berlanjut sehingga juga berdampak kerusakan terhadap ibu kota itu. Nanti pindah lagi. Kan bukan itu cita-citanya. Jadi memang harus di Undang-Undang penguatan Undang-Undang IKN, setelah ada Undang-Undang IKN, di mana daerah-daerah yang bisa dilakukan materialnya sangat bagus, sehingga ini ibu kota yang pindahnya hanya hanya 2 kali. Kita habis energi kita, psikologi kita dengan diskusi tentang pindah ibu kota, bukan persaingan teknologi, persaingan kekuatan sumber daya dan sebagainya. Itu yang seharusnya menurut saya memang apakah pemindahan ibu kota sangat mendesak ya. Itu politisnya saya kira itu yang sudah diputuskan gitu loh. Sudah diputuskan, dan sekarang bagaimana kekuatan otoritanya segera diputuskan biar bekerja roadmap-nya, tantangannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, itu yang harus segera dilakukan. Sekali lagi menurut saya memang bagaimana, misalnya tadi ada pertanyaan pemuda, menurut saya begini, bahwa persepsi pemuda yang harus dibangun adalah memberikan masukan atau kritik terhadap cara pandang yang sudah mau dibangun, maka pemuda ada di situ. Jangan malah keluar dari barisan itu. Kalau keluar dari barisan itu, maka kemungkinan ada yang lost, ada yang ketinggal tentang isu-isu untuk pembangunan. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya sinergi semua pemerintahan semua daerah, termasuk Jakarta yang ibu kota lama. Nanti porsinya kayak apa? Dari segi ketika pindah ibu kota negara, Jakartanya nanti seperti apa? Kan sudah tidak istimewa, kan gitu kira-kira. Iya betul. Tidak khusus lagi. Tidak khusus lagi. Berarti tantangannya seperti apa? Kan itu menjadi sangat penting, sehingga
memang pemindahan tempat membuat perencanaan budaya dan aktivitas itu terganggu. Tapi sekali lagi dengan percepatan pemindahan tempat, pasti ada situasi di mana ada kesiapan dan mempersiapkan diri anak-anak muda untuk bangkit untuk menjadi pesaing hidup dalam konstruksi masa depan. Kira-kira begitu, Mas Riki. Ya, terima kasih Cananto. Oke, saya tidak akan bergeser dulu ke narasumber yang lain. Ini tadi ada pertanyaan juga tadi dari Muhammad Imron ya dari Lumajang. Ya, Muhammad Imron dari Lumajang. Nah, ini pada stressing point pertanyaannya itu adalah bagaimana menurut para narasumber terkait dengan dalam konteks pengawasan, dalam hal ini pengawasan anggaran karena pelibatan KPK begitu. Kira-kira dibutuhkan tidak sih pelibatan KPK dalam pengawasan pembangunan saya katakan mega proyek ibu kota negara Nusantara ini. Bagaimana Cak Nanto melihat atau menjawab pertanyaan dari Lumajang? Sebagai fungsi dan tugasnya saya kira setiap pengelolaan anggaran negara kan KPK harus hadir. Jadi tidak harus ada khusus ibu kota kan, anggaran ibu kota. Semua pengelolaan negara memang menjadi tugas dan fungsi KPK untuk mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan. Nah, itu saya kira misalnya dengan setiap anggaran yang dikelola itu tetap kewajiban dan tugas dan fungsi KPK untuk mengawasinya dan wajib hadir. Wajib hadir ya. Wajib hadir konteksnya untuk ketepatan dan kebenaran dalam proses pelaksanaan dalam penggunaan anggaran sekaligus ketepatan dalam pelaksanaan. Dan itu menjadi sangat penting karena kalau tidak semena-mena bisa semena-mena. Karena ini kebutuhan, karena ini perintah presiden terus nggak diawasi, nggak juga. Semua kepentingannya adalah bukan kepentingan ketepatan dan kebenaran di dalam proses pengelolaan. Saya kira gitu. Ya, terima kasih Cak Nanto. Saya beralih ke Prof. Agus ya, Prof. Agus. Mas Prof, Revi, bagaimana, saya Prof? nambahin boleh, Mas? Boleh, Ya, silakan ya, Prof. terima kasih. Saya pertama begini, kan di dalam ada dua lembaga yang saya kira yang satu adalah lembaga tinggi negara yang punya kewenangan untuk soal masalah anggaran ini, bagaimana mekanisme pengawasannya, yaitu BPK nanti yang akan mengaudit, ya kan, terkait dengan penggunaan anggaran. Kalau ini ada sumbernya dari baik itu dari APBN maupun APBD. Ya, tapi KPK itu juga ada di dalam salah satu tugas dan kewenangan dari KPK yaitu terkait dengan soal masalah pencegahan. Ya, pencegahan betul. Supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran dan seterusnya. Nah, itu ada deputinya tersendiri di dalam KPK. Saya kira memang ini juga mau tidak mau sebagai bentuk kita harus mendorong juga kepada KPK ya untuk mengembalikan KPK ke hitoh ya. Kalau saya menggunakan terminologinya teman-teman NU itu kembali ke hitoh lah. Kalau menggunakan Cak Nanto ya kembali ke jalan yang rel yang sesuai dengan apa yang harapan masyarakat gitu. Untuk membuktikan bahwa KPK ini memang hadir di dalam kaitannya dengan soal pengawasan soal penggunaan anggaran. Apalagi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ya, yang kemudian anggarannya tidak sedikit gitu ya. Ini saya kira kita harus dorong juga ya, termasuk juga teman-teman semuanya ya, tidak pandang bulu ya, kita kalau ada suatu penyimpangan anggaran kan kita wajib hukumnya, bahkan kita bisa berperan serta kan di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu untuk kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk itu kalau ada dugaan. Tapi lagi-lagi saya selalu tidak mau kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang soal politisnya karena saya bukan politisi. Ya. Saya kalau sudah mau jadi politisi dari tahun 99 saya sudah jadi politisi, tapi saya alhamdulillah saya masih istiqomah katanya ya, masih istiqomah menjadi seorang akademisi gitu ya. Saya dari dulu tidak tergoda ya dari dulu. Nggak tahu kalau nanti 2024 apa tergoda apa enggak, mudah-mudahan saya masih istiqomah menjadi guru besar. Saya kira itu. Jangan-jangan jadi kepala otorita IKN baru, Pak. Waduh, saya kira itu bukan kompetensi saya ya, masih banyaklah kompetensi yang lainnya. Kompetensi saya tidak di situ, kompetensi saya bidang hukum saja teman-teman. Tapi selain tadi itu saya kira yang penting bukan persoalan soal SDM saja, tapi persoalan kewenangan kelembagaan. Itu penting supaya tidak terulang lagi yang selalu mengatakan kelembagaan dari badan otorita itu kewenangannya apa? Kewenangan pemerintah daerah provinsi
Ya, daerah. ini penting Betul, ini betul. supaya jelas clear betul kewenangan-kewenangannya, terutama berkaitan dengan masalah soal perizinan. Karena yang selalu menjadi problem kan adalah Ya. soal izin kan. Ya, ya, Kalau ya. izin ya bagi daerah itu diharapkan itu bisa menjadi pendapatan negara begitu ya, non non pajak atau pajak lah misalkan, atau ya itu bisa saja gitu. Nah, itu penting. Jadi dari segi kelembagaan menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting, kewenangannya apa untuk dicermati. Ya, dia dicermati, Mas Huda, Cak Nanto dan lain-lain, teman-teman semuanya lah bisa berpartisipasi soal itu. Semakin banyak partisipasi dari publik, dari masyarakat, akan lebih bagus kebijakan itu kan gitu. Kan kalau ada teori kebijakan kan kalau semasi oleh publik, maka kemudian implementasinya itu bisa saja itu bisa berpotensi terjadinya satu penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Saya selalu mengingatkan ini supaya benar-benar soal masalah kewenangan kelembagaan menjadi satu hal yang sangat patut kita cermati, karena disinilah sebenarnya sumber asal hampir sama kalau dengan yang terjadi di Batam gitu ya. Jangan sampai itu terulang kembali antara badan otorita dengan pemerintah provinsi. Soal masalah tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih kewenangan itu menjadi penting. Bagi saya kalau orangnya siapapun juga itu dari Kalimantan, dari Papua, dari mana, ketika ini kemudian kompeten, memenuhi kualifikasi kompetensi yang memadai untuk menjadi kepala badan otorita dan kemudian berintegritas, kita sama aja. Sama aja ya. Ya kan? Ya kan? Berintegritas, dia jujur gitu ya. Tapi dia tidak kompeten, ya podo wae gitu. Kira-kira begitu. Jadi harus berkompetensi, punya kompetensi, kualifikasi tertentu dan juga punya integritas. Saya kira dua syarat itu menjadi penting gitu. Saya kira itu Mas. Oke, terima kasih Prof. Agus. Ya, saya rasa sudah sangat luar biasa ya diskusinya. Sebelum saya minta ke Bung Huda, ini sekaligus nanti saya minta kepada Bung Hairul Huda, selain menambahkan atau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ini juga ada pertanyaan dari Hari Lingga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Pematang Siantar, terkait pemindahan ibu kota Nusantara. Bagaimana nantinya peran organisasi mahasiswa dalam dunia pergerakan sebagai agent of change dan mitra pemerintah sebagai penyambung lidah masyarakat, di mana saat ini pusat atau organisasi mahasiswa kebanyakan di ibu kota DKI Jakarta. Apakah nantinya pemerintah pusat masih mau mendengarkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat melalui suara organisasi mahasiswa dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan? Nah, saya minta kepada Bung Huda untuk menanggapi pertanyaan tersebut dan nanti bisa langsung diberikan closing statement ya, karena sudah ini pukul 15.36, lanjut diberikan closing statement dari Bung Huda terkait dengan diskusi siang hari ini. Silakan, Ya, Huda. terima kasih Mas. Nah, memang terkait tentang perlibatan organisasi kepemudaan itu saya kira memang kita ini bingungnya dalam artian gini, terkait tentang proses kebijakan IKN itu kan menjadi hak prerogatifnya pemerintah pusat, dalam hari ini presiden kan itu. Nah, terkait tentang tata aturannya itu sudah digodok di Undang-Undang IKN. Ya. Kalau tidak salah itu ada 35 pasal dari 27 halaman. Nah, tetapi yang harus digarisbawahi tadi, betul apa yang disampaikan Prof. Agus tadi, saya sepakat, harus ada aturan teknis yang membahas terkait tentang perlibatan terutama pemuda dan mahasiswa. Nah, kalau kemudian argumentasinya bahwasanya ketika kemudian pusat pemerintahan itu pindah ke Kaltim, ya kan, kemudian kontrol kemahasiswaan itu jauh, kan itu tidak rasional. Saya kira memang sekarang kan dunia untuk kemudian kita mengontrol pemerintahan itu bukan hanya sebatas demonstrasi kan gitu. Ya, betul. Kan ada kemudian sifatnya kita bisa membuat tulisan, membuat jurnal atau lain sebagainya, itu kan juga menjadi sebuah otokritik kepada pemerintah pusat. Jangan kemudian kita dikotomikan antara Jakarta dengan Kaltim, seolah-olah tidak ada demonstrasi kan tidak begitu juga. Nah, kalau berbicara tentang konteks IKN, saya kira memang saya juga pribadi ini juga tidak terlalu jauh mengerti terkait tentang IKN. Memang keterlibatan masyarakat Kaltim dalam mengambil keputusan kebijakan IKN itu tidak terlalu besar. Nah, IKN sendiri di Kalimantan Timur itu bukan permintaan dari Kaltim, Mas. Ya kan? Kemarin itu ada 5 kandidat. Yang pertama itu Kalbar, yang kedua itu Kalteng, ada Kalsen dan Sulawesi Selatan. Nah, Kalteng itu sebetulnya kandidat terkuat waktu itu karena memang salah satunya Presiden Soekarno sejarahnya itu pernah memindahkan ke Palangkaraya. Dan juga pemerintah daerahnya itu sudah menyiapkan lahan, Mas. Hampir 150 hektar. Nah, itu kan salah satu lobby-lobby. Nah, kalau Kaltim ini tidak pernah melobi. Tiba-tiba ditunjuk
ya kan? Nah, fungsinya Kaltim sekarang itu hanya sebatas mensosialisasikan kebijakan yang ada. Diminta untuk merevisi RPJMD, direvisi. Untuk mensosialisasikan terkait tentang IKN, ya sebatas itu aja. Nah, makanya kenapa kemudian dalam konteks badan otorita, ya bukan berarti integritas tokoh-tokoh Kaltim dipertanyakan, kan tidak juga. Tetapi memang di badan otorita itu kan banyak sub bidangnya, Mas. Nah, minimal itu mengakomodir ya kan tokoh-tokoh di Kaltim dalam rangka kearifan lokal supaya kemudian berjalannya IKN ini menjadi ikhtiar pembangunan IKN ini menjadi baik kan gitu. Nah, jangan sampai kemudian ketika ini cuma diambil sebuah kebijakan secara tersentral tanpa mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah, ini malah menjadi persoalan di kemudian hari kan itu. Nah, bukan berarti saya ini meminta-minta kan tidak, tetapi ini kan juga salah satu syarat kebijakan publik itu harus melibatkan sosial kultur yang ada kan gitu, Pak Prof. Kan gitu. Nah, itu juga menjadi catatan Setuju. kecil saya. Bukan meminta-minta, memang kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya tanpa kecuali begitu. Ya, nah kan itu. Nah, makanya kemudian ini langsung closing aja Mas ya. Nah, memang kemudian terkait tentang pemindahan IKN di Kalimantan Timur, saya kira memang ini menjadi sebuah gagasan besar Presiden dan gagasan besar kita semua dalam rangka kemudian tadi Mas menggeser yang dulu kebijakan yang sifatnya sentralistis menjadi Indonesia sentris kan gitu kan, karena memang semangat kita bernegara, semangat kita berbangsa itu adalah mensejahterakan kepentingan umum, mensejahterakan masyarakat secara luas kan gitu. Salah satu juga yang kita gaungkan dulu ketika reformasi itu adalah kemudian desentralisasi, otonomi daerah. Nah, saya kira juga ini juga menjadi poin yang penting. Jangan sampai kemudian ketika pemindahan IKN, daerah-daerah penyangga IKN ini tidak dilibatkan. Nah, saya kira itu mungkin dari saya, Mas Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bung Huda tadi penekanannya ya tidak putra daerah bukannya dalam konteks meminta-minta atau melobi agar dicari bisa dijadikan sebagai kepala otorita di IKN, tidak, tapi memang bahwa pada proses pembentukan sebuah ibu kota baru seyogianya ya memang pemerintah harus melibatkan putra daerah yang mengerti kultur, sosial masyarakat di sekitar. Oke, saya beralih ke Cak Nanto, mungkin bisa menyampaikan entry poinnya terlebih pada closing statement dalam diskusi pada siang hari ini. Silakan Cak Nanto. Ya, upaya percepatan dan dukungan terhadap pembangunan IKN sekali lagi tidak hanya bentuk fisik, tapi bagaimana bentukan budayanya dan tentu juga teknologinya, karena tentu ada banyak kantor-kantor yang akan dikoneksikan di dalam banyak kebijakan-kebijakan termasuk Jakarta dan pemerintah daerah lainnya agar percepatan dan pembangunan bangsa kita tidak terjebak pada pola birokrasi yang selama ini bisa menjadi persoalan-persoalan yang berbelit-belit. Jadi jangan pindahnya ibu kota bukan malah menambah persoalan panjang pola birokrasi sehingga percepatan pembangunan kita tidak baik. Yang kedua, saya kira yang paling penting peningkatan sumber daya sekaligus lingkungan tetap menjadi perhatian dan sekaligus menjadi cita-cita utama kita adalah bahwa pembangunan dan cita-cita IKN ini tidak berhenti pada pemikiran dan kepemimpinan yang saat ini. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Nanto. Oke, berikutnya saya beralih ke Prof. Agus. Prof. Agus, silakan untuk memberikan closing statement-nya, Prof, terkait dengan diskusi pada siang hari ini, Prof. Baik, terima kasih Mas Rifki. Intinya bahwa dengan nawaitu yang baik, yang husnudon, untuk kita semua wajib hukumnya untuk mengawal ini ya, supaya tujuan dari amanat proklamasi ya yang tadi sudah saya sampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ini bisa benar-benar berimplementasi membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali ya, termasuk juga di dalamnya adalah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, ya kemudian Papua dan lain-lain yang saya kira mempunyai hak yang sama juga untuk kemudian sejahtera. Selama nawaitunya itu ya, dan kemudian nanti kita kawal aturan-aturannya, implementasinya, ya siapapun juga persoalan masalah kepala badan otorita bagi saya itu tidak terlalu substansial. Ya. Yang substansial adalah bagaimana masyarakat yang ada itu benar-benar mendapatkan manfaat dari adanya perpindahan IKN ini ke
Kalimantan Timur sesuai dengan harapan dari undang-undang atau tujuan dari Undang-Undang Dasar 45 yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu Mas Rifki, lebih kurangnya mohon maaf, saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan. Ya ini sebatas sharing saja. Ya saya sama seperti yang lain-lain juga ini adalah merupakan satu sharing bagian ikhtiar kita supaya kita bisa bermanfaat melalui keilmuan yang dititipkan oleh Allah kepada saya gitu. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator dan sekali lagi terima kasih, saya selalu diundang oleh teman-teman untuk diskusi-diskusi seperti ini karena ini menurut saya hal yang positif. Demikian Mas Rifki, terima kasih Cak Nanto, Mas Huda. Ya, sekali lagi nanti kita satu saat tatap muka lah, kita ketemu ya. Nanti kalau mau ngopi di rumah saya siapin kopi asli kopi. Ini lama nggak ngopi, tak sediain kopi Cak Nanto sambil makan pisang rebus sama kemudian ubi ya. Saya itu makanan favorit saya. Monggo saya kembalikan ke Mas moderator. Prof, nanti kita undang ke Kaltim Prof untuk kita bedah undang-undang IKN lebih substansi lah. Monggo Mas Huda, dengan senang hati. Ya, monggo. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Ya, tentunya niat kalau bahasa Prof. Agus Surono itu tadi adalah ini harus diawali dengan nawaitu ya. Niat untuk memindahkan ibu kota negara ini tentunya harus didukung penuh oleh sekian banyak kelompok elemen dengan tanpa menghilangkan substansi-substansi yang tadi kita bicarakan atau diskusikan panjang lebar dalam session diskusi siang hari ini. Ya, saya tidak akan menyimpulkan diskusi pada siang hari ini. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Agus Surono, kemudian kepada Bung Huda, kepada senior Cak Nanto, kemudian tadi kepada Ibu Hetifah yang telah hadir pada diskusi webinar pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber, saya ucapkan juga terima kasih kepada para teman-teman jurnalis Jakarta Journalist Center yang hadir dalam diskusi siang hari ini, kepada para audiens yang ada dari Lumajang, dari Sumut dan dari sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada session diskusi Jakarta Journalist Center yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih Mas moderator semuanya. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Prof, terima kasih Prof. Bung Huda, thank you. Terima kasih Mas, undangannya Mas. Ya. Mantap Mas Huda.